Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya beri judul yaitu Rahasia Kelimpahan. Setiap kita pasti senang bila mendapatkan suatu kelimpahan. Bahkan kita akan sangat senang untuk menerima kelimpahan dalam kehidupan kita. Entah itu kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan rasa aman, nyaman dalam kehidupan kita, atau juga kelimpahan dalam kesehatan, kerukunan dalam berumah tangga, bahkan juga kelimpahan dalam berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Saat pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mendapatkan kelimpahan itu dalam kehidupan kita, yang saya ambil dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Di situ adalah kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kita tahu semua tentang kisah ini, bagaimana Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah Bapak Ibu, dengan hal yang terbatas, Tuhan dapat lipat gandakan. Dengan hal yang terbatas, bahkan mungkin dibilang orang sedikit, tetapi Tuhan bisa lipat gandakan menjadi suatu kelimpahan. Yang pertama kita mau belajar bersama-sama. Dalam Matius 14 ayat yang ke-14 di situ berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau mendapatkan kelimpahan, menerima kelimpahan dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki belas kasihan di dalam hati kita. Ada kasih di dalam hati kita untuk kita mengasihi sesama, untuk kita memberikan belas kasihan terhadap sesama. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam Matius 25, Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ada hal yang luar biasa Allah sediakan, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan sama juga dengan kita mengasihi sesama kita. Ketika kita memikirkan kelimpahan hanya untuk kepentingan kita sendiri, hanya untuk ego kita, hanya untuk kepuasan kita, Tuhan tidak akan izinkan kelimpahan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memiliki belas kasihan, hati yang mengasihi sesama, di situ Tuhan akan bukakan kelimpahan bagi kita. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, Matius 14 ayat 16-18, bawalah kemari kepadaku apa yang ada pada kita. Jika kita mau bawa kepada Yesus, Yesus sanggup lipat gandakan berkali lipat. Para murid-murid ketika dia hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dan ketika dibawa kepada Yesus, maka Yesus sanggup lipat gandakan berkali lipat. Mungkin yang kita miliki ini terbatas, mungkin yang kita miliki dibilang sedikit, tetapi ketika kita mau bawa kepada Yesus, Yesus sumber berkat itu yang sanggup memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pada ayat yang ke-19, di situ dikatakan Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama untuk perkatakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menerima berkat Tuhan, kita mau terima kesembuhan, kita mau terima kekuatan, perkatakan itu lewat mulut kita. Dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita percaya kalau kita suka menggemakan berkat, buah berkat itu ada bagi kita. Kita suka menggemakan kesembuhan, kesembuhan itu akan menjadi milik kita. Kita suka menggemakan kekuatan, maka kekuatan itu akan menjadi milik kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pada ayat yang ke-19 juga, ia pecah-pecahkan roti itu dan dibagikan kepada murid-muridnya.
Terkadang Tuhan ingin apa yang ada pada kita itu harus dipecahkan lebih dahulu, bahkan dibagikan kepada orang lain, Bapak Ibu. Seringkali apa yang ada pada kita itu Tuhan ingin untuk dipecah-pecahkan. Jangan kita genggam sendiri, tetapi Tuhan mau itu dipecahkan dan dibagikan kepada orang lain. Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Bahkan dalam Amsal 11 ayat 25 berbunyi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu mau menerima kelimpahan, jangan jemu-jemu untuk kita memberi. Jangan jemu-jemu untuk kita memberi berkat, membagikan berkat yang ada pada kita. Dan di situ Tuhan akan melipat gandakan apa yang terbatas pada kita menjadi berlipat kali ganda. Kalau boleh saya ringkas ya Bapak Ibu, kunci kelimpahan. Yang pertama, milikilah belas kasihan. Yang kedua, bawalah kepada Yesus apa yang kita punya. Dan yang ketiga, perkatakanlah berkat. Dan yang keempat, janganlah jemu-jemu untuk terus memberi dan memberi. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini kiranya boleh memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh imani dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami terus memberi, untuk kami terus perkatakan mulut ini untuk mengucapkan berkat. Dan kami akan melihat Yesus yang akan bekerja di dalam kehidupan kami, melipat gandakan, memberi kelimpahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam setiap pergumulan, dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Kami mau belajar selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja kami. Tuhan akan pakai kami menjadi alat-alat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuki hari yang baru bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin.